buat Netanyahu tuh Iran dengan nuklir dan Iran dengan rudal itu bahaya banget. Iran itu nggak punya senjata nuklir, ya. Beneran tuh? Benar, Iran tidak punya senjata nuklir. Iran itu kata Trump nggak boleh sama sekali, udah gitu. Kata Iran ya nggak bisa dong. Nah itu kan nggak bisa nggak bisa dimediasi ya gitu. Ini sudah jadi ancaman eksistensial juga. Maksudnya gini, kalau terus dibully terus bertahan terus, sementara kan yang namanya pertahanan sebuah bangsa itu juga pertahanan sosial kan. Ini satelit media massa lewat satelit itu terus menggerogoti anak-anak muda Iran juga kan. Anak-anak Gen Z zaman sekarang. Nah, ekonomi juga diserang juga. Nah, kalau bertahan terus lama-lama tergerogoti juga nih gitu kan. Jadi kayaknya ini is now or never gitu deh gitu kan. Udah kalau berani sekali lagi udah bener-bener akan dibalasnya bukan jadi nggak pakai simbolik lagi gitu. Kalau hitungan rasional itu nggak nyerang, tapi ada faktor ketidakrasionalan Trump kan, karena Trump itu tokoh yang tidak rasional. Oke, Reza, hari ini kita menarik sekali nih, ya. Tapi sebelum berbicara lebih banyak, kita kembali lagi di Menyala. Mulai dari sini menyala kemana-mana. Hari ini pembahasan kita ini politik Timur Tengah. Waduh, berat banget nih, tapi cukup jangan sampai bikin boring ya. Karena di depan kita ini ada salah satu analis ya, yang sering malang melintang di jagat pertelevisian, jagat media, Ibu Dina Sulaiman. Ya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Reza, Mas Andi udah diundang di sini. Dan ini penting sekali Bu kita mengundang Bu Dina ya, Reza ya. Karena kita akan bahas apa nih? Kita akan bahas Iran ini. Negara yang akhir-akhir ini seksi untuk dibahas, memenuhi di media kita, hampir di setiap media sosial maupun di YouTube lah, maupun di televisi yang biasa lah ya. Dan ngomong-ngomong keduanya nih pernah sekolah di Iran juga. Mas Reza pernah. Iya, tapi nggak lulus. Sama ya, saya juga pernah setahun di Tehran University di SK. Waktu itu dapat beasiswa S2. Tapi waktu itu saya datang dalam keadaan sudah menikah. Jadi akhirnya waktu itu punya anak, jadi kayaknya repot deh kuliah gitu ya. Akhirnya saya vakum akhirnya. Terus setelah anak saya besar 2 tahun saya kerja di Iran Broadcasting. Jadi lamanya karena kerja sebenarnya, bukan karena kuliah. Kuliahnya disambung di Indonesia aja. Dan ini menarik juga karena hari Sabtu kemarin ya kita Indonesia ini kan final futsal dengan Iran. Dan kebetulan kita kalah nih 5-5 gitu. Adu penalti. Jadi Iran ini menarik ya. Menarik apalagi dalam konteks politik luar negeri. Saya ingin tanya juga ke Mbak Dina nih. Mengapa Iran dalam konteks politik luar negerinya itu dari dulu ya sampai sekarang itu sangat menarik dan punya, kalau bisa dikatakan tuh magnet politik dari berbagai dunia itu ke Iran. Apa yang membuat dia sangat menarik, Bu Dina? Saya pikir karena perlawanannya ya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Karena memang dunia sejak lama itu melihat nih Amerika koboi banget nih ya gitu berusaha melakukan tekanan, baik itu tekanan lunak atau soft powernya atau tekanan yang keras sejak 1945. Kalau dihitung-hitung tuh ada 70-an negara loh yang mengalami intervensi langsung ataupun tidak langsung oleh Amerika. Jadi kalau ada pemimpin negara yang berani ngelawan dikit tuh, kalau nggak bisa dibujuk digulingkan. Nah, jadi dunia, apalagi dunia Muslim ya, itu melihat Iran ini berani nih gitu melakukan perlawanan. Cuma kalau dulu-dulu tuh masih orang-orang masih dilematis ya, terutama di dunia Muslim karena tidak terlalu terlihat juga ya konfrontasi langsungnya. Tapi sejak 3 tahun terakhir ada genosida di Gaza. Dunia semakin melihat yang berani mengirim rudal, dan itu pertama kalinya ada rudal masuk ke Israel itu kan Iran. Nah,
di saat dunia betul-betul prihatin, betul-betul sedih melihat apa yang terjadi di Gaza, orang-orang Palestina dibantai, ada yang berani mengambil resikonya besar sekali ya, mengirimkan rudal ke Israel, yaitu membuat semakin banyak ya, bukan cuma di dunia Muslim saja, tapi di seluruh dunia ya, itu betul-betul terbuka matanya. Oh, ternyata sebuah negara meskipun diembargo puluhan tahun, meskipun dari sisi GDP juga sebenarnya sangat kecil, tapi kalau bertahan dan berani, akhirnya bisa juga kok melakukan perlawanan. Saya pikir itu yang membuat banyak orang jadi ini ya, bertanya-tanya atau juga ada yang takjub juga dan mencari-cari jawaban kenapa sih kok Iran bisa begitu gitu. Apa rahasianya? Tapi gini Bu, kan kita itu ya bertanya ya, kok Iran dari sejak tahun 79 ya kalau saya tidak salah, itu kok selalu resisten nih sama Amerika dan Israel lah misalkan. Ini sebenarnya faktornya apa? Bahkan katanya dikatakan dia juga membantu milisi-milisi ya yang ada di Gaza. Ini banyak yang mengatakan kan ini pragmatisme sebenarnya, ada misi di belakang itu, atau tuh memang ini ada apa kok Iran begitu peduli terhadap Palestina, padahal kan mungkin banyak yang mengatakan di dalam negerinya saja kan sedang kacau balau. Kira-kira apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya itu tidak sebatas sejarah yang baru saja, tapi sejak lama Iran itu selalu menunjukkan perlawanan ya terhadap kekuatan asing yang berusaha mendominasi Iran. Jadi dulu di zaman era Qajar, sebelum Shah Pahlavi itu kan juga ada kerajaan juga. Itu waktu itu Inggris yang berusaha mendominasi ekonomi di Iran, itu udah turun ke jalan tuh orang-orang gitu kan. Waktu itu Inggris berusaha memonopoli perdagangan tembakau. Yang terjadi adalah rakyat turun ke jalan, protes, akhirnya batal gitu kan. Jadi perlawanan spirit perlawanan tuh dari zaman dulu. Nah, terkhusus Amerika Serikat itu di era Shah Pahlavi itu melakukan hal-hal yang betul-betul membuat orang-orang Iran itu marah ya. Jadi karena Shah Pahlavinya itu bersahabat dengan Amerika, banyak konsesi minyak dan gas dikasih ke perusahaan Amerika. Terus Shah Pahlavinya juga bermewah-mewah, sementara rakyat ini ya hidup susah. Terus yang lebih parah lagi itu ada undang-undang yang disetujui oleh pemerintah Iran sendiri. Itu undang-undang yang disebut capitulation. Isinya adalah antara lain yang memberikan banyak konsesi kepada orang Amerika. Bahkan kalau orang Amerika sampai membunuh orang Iran di Iran itu nggak bisa dihukum. Tapi kalau orang Iran membunuh atau melakukan kekerasan terhadap orang Amerika di Iran atau bahkan ke hewan peliharaannya pun itu bisa dihukum. Jadi itu kan benar-benar seperti dijajah ya. Nggak fair ya? Nggak fair sama sekali. Nah, itu yang membuat rakyat semakin marah. Ditambah dengan ulama terus-menerus memberikan edukasi ya, bahwa ini pemerintahan yang tiran, ini harus dilawan dan seterusnya. Di tahun 79 yang ya revolusi itu, yang dimaksud revolusi itu sebenarnya turun ke jalan sebenarnya, tidak ada senjata, tidak ada kekerasan, tapi yang melakukan kekerasan ya rezim ya, yang melakukan penembakan terhadap para demonstran. Tapi rakyat waktu itu turun ke jalannya tuh masif banget di seluruh kota, sehingga akhirnya kuncinya tuh di militer Irannya berbalik, ikut bersama rakyat gitu. Jadi nggak membela si rajanya ini, akhirnya rajanya kabur kan. Shah Pahlavi. Nah, sejak itu kemudian kan yang dilakukan nasionalisasi kan. Nah, itulah akhirnya Amerika Serikat rugi kan, mengalami banyak kerugian lah yang tadinya ganti rezim. Ini ganti rezim, terus yang tadinya bisa kaya raya gitu kan dengan mengambil sumber daya alamnya Iran, sekarang nggak lagi. Nah, mulai itu hubungan antara kedua negara ini mulai memburuk, ditambah lagi itu 79 ya. 79. Tahun 80 itu Amerika Serikat itu mendorong Saddam Hussein Irak untuk menyerang Iran. Nah, ngasih uang, ngasih senjata dan lain-lain. Akhirnya berperang tuh 8 tahun. Selama 8 tahun. Nah, ini yang membuat militansi orang-orang Iran tuh tambah malah justru tambah terlatih ya. Jadi begitu ada pergantian pemerintahan, diperangi pula, akhirnya banyak orang yang betul-betul tahu bahwa ini Amerika nih betul-betul ingin menghancurkan negara kami nih gitu ya.
Itu. Kemudian ditambah lagi, memang kan undang-undang dasarnya Iran itu ada kalimat ingin membela kaum mustadafin sedunia ya. Kaum tertindas ya. Betul. Nah, yang paling tertindas di era sekarang kan Palestina kan. Nah, akhirnya mulailah yang kedutaannya Israel yang tadinya ada di Iran. Kan tadinya ada kedutaan Israel di Iran, itu sekarang jadi kedutaannya Palestina. Ya, jadi kedutaan Palestina pertama tuh ada di Iran gitu kan. Nah, terus bantuan yang diberikan kepada Palestina itu tidak sebatas bantuan kemanusiaan, bantuannya ke senjata gitu kan. Yang milisi-milisi tadi ya, ke Hamas ya. Betul, Hamas, Jihad Islam dan lain-lain. Nah, kan yang sebenarnya kan ada puluhan milisi ya yang bergerak baik di Gaza maupun di tepi barat. Cuma memang yang terbesar Hamas. Nah, itu yang membuat Amerika tambah dongkol ya. Dongkol. Inginnya pemerintahannya Iran tuh diganti seperti dulu lagi, yang berteman, yang berbaik-baik, yang tidak membantu Israel. Justru dulu bukan sekedar tidak membantu Palestina ya, bukan sekedar tidak membantu Palestina dulu, tapi bersahabat dengan Israel. Bahkan agen intelnya Iran dulu dilatihnya sama Mossad. Safak ya, apa ya? Safak ya. Safak. Jadi itu yang buat tambah runyam lah ya dua negara ini, Iran sama Israel, Iran dengan Amerika. Tapi sebenarnya intinya yang Iran itu bukan memusuhi Amerika dari sisi Amerikanya, tapi karena Israel ya, karena ingin membantu Palestina gitu loh. Tapi kebijakan luar negeri Amerika dan kebijakan luar negerinya Israel itu satu jalur, satu frekuensi mereka nih, makanya saling membantu kan. Artinya memang ketidaksukaan katakanlah Iran atau bentuk resistensi Iran kepada Israel itu ini bisa dikatakan nggak kalau itu ideologi sifatnya, bukan karena ada faktor-faktor Gaza lagi di genosida apa-apa, karena memang basically-nya dia memang secara ideologi itu memang sudah tidak suka dengan Israel, bisa dikatakan seperti itu. Iya, kalau kita lihat undang-undang dasarnya kan memang isinya ini ya, melawan imperialisme. Ada kata-kata itu ya, melawan imperialisme, kemudian menolong orang-orang yang tertindas. Nah, ini memang kalau di studi HI ya, kalau di studi HI itu selalu berprasangka buruk biasanya sama negara ya Kak. Jadi paradigma dalam menganalisis hubungan internasional itu secara umum ada tiga ya, ada liberalisme, ada realisme, ada marxisme. Nah, yang banyak berkembang itu, yang banyak diyakini orang gitu, itu realisme ini. Intinya apa? Negara itu pasti yang dikedepankan kepentingan nasionalnya. Sebuah negara itu pasti akan memperkuat dirinya sendiri. Sebuah negara kalau mau melakukan sesuatu pasti demi dirinya, bukan demi orang lain. Nggak omong kosong tuh negara membantu negara lain itu. Nah, jadi sulit untuk menerima banyak orang ya, maksud nggak mungkin Iran tuh betul-betul mau membantu. Kalau tidak ada kalau nggak ada apa-apanya, pasti ada sesuatunya. Padahal sebenarnya ada paradigma lain, tapi kayaknya abaikan yang idealisme atau liberalisme ini, bahwa negara itu bisa kok berbaik-baik satu sama lain. Nah, itu kayaknya tapi nggak terlalu populer kayaknya. Yang realisme nih kayaknya yang lebih banyak diterima di benak banyak orang gitu kan. Padahal mungkin saja negara mau membantu, sangat mungkin. Benar. Saya menarik tadi bicara soal militer Iran. Tapi sebelum ke militer Iran saat ini, kita kan waktu revolusi Islam Iran itu kan terbentuk wilayatul faqih. Ibaratnya tetap ada presiden, tapi yang menentukan ini para ulama-ulama, dan ada satu ulama yang disebutnya itu paling kuat. Nah, ketika ada wilayatul faqih, semuanya taat pada mereka. Nah, militer Iran yang saat ini nih kayaknya ditakutin banget nih. Jadi mungkin dulu ada penyusupan dan lain sebagainya, tapi sekarang kayaknya susah nih menyusupi militer Iran nih. Ibaratnya dia jiwa raganya tuh ya kondisi miskin nggak masalah, yang penting buat wilayatul faqih, buat negara. Nah itu gimana cara pandang seperti ini tuh gimana nih? Baik, jadi kan memang
Iya tadi saya ceritakan ya betapa hidup di zaman Syah itu susah gitu ya, orang-orang rakyat jelata tuh karena Syahnya bermewah-mewah terus bersekutu sama Amerika yang menguasai sumber daya alam juga Amerika. Nah, yang bergerak memberikan edukasi itu kan ulama. Nah, tokoh ulamanya banyak gitu, bukan cuma satu, tapi yang paling terkemuka itu Imam Khomeini ini. Dia terus pidato, senjatanya cuma pidato, nggak ada angkat senjata, ya kan? Pokoknya pidato aja terus ceramah gitu. Pokoknya rezim yang tiran harus dilawan dan seterusnya. Akhirnya dia kan dibuang ya, diasingkan ke Prancis. Di Prancis tetap pidato, direkam, diselundupkan ke dalam negeri Iran. Jadi terus perlawanan itu terus menyebar sampai akhirnya rakyat turun ke jalan kan. Nah, setelah si rajanya pergi, Imam Khomeini datang dari Prancis. Nah itu menarik banget. Katanya banyak yang takut pilot-pilot untuk menerbangkan dari Prancis sampai ke Teheran itu. Tapi ternyata ada satu pilot yang berani gitu kan. Itu heroik banget itu kalau dibaca ceritanya gitu ya, sampai dia berani untuk membawa. Nah begitu datang dia mengatakan saya akan membentuk pemerintahan Islam. Tapi rakyat harus setuju. Kalau nggak setuju, saya nggak akan maksain. Nah, ini yang banyak terlewat. Kalau revolusi di negara-negara biasanya si pemimpin revolusi ya sudah memaksakan apa yang dia mau gitu. Kalau ini nggak. Kalau saya yang memimpin, saya maunya pemerintahan Islam. Kita bikin referendum, rakyat setuju atau enggak. Kalau seandainya waktu itu rakyatnya nggak setuju, udah dia akan di luar lagi, oposisi lagi gitu. Tapi ternyata waktu itu 98% setuju. Karena referendumnya itu pertanyaannya cuma satu. Setuju nggak dengan Republik Islam, Jumhuriyah Islami gitu kan? Jawabannya ya atau tidak. 98% bilang ya. Nah, kemudian setelah setuju berarti baru demokrasi itu ya. Jadi kan ini yang orang banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dan mungkin ini diktatornya ulama gitu. Kan padahal itu kan referendum setuju. Setelah itu dibentuk sebuah dewan yang isinya para akademisi, ulama, politisi yang bertugas bikin undang-undang. Kan undang-undangnya harus baru kan. Kan pemerintah Islam seperti apa nih bentuknya? Bikinlah undang-undang. Undang-undangnya direferendumkan lagi. Setelah dibikin, ditanya ke rakyat, mau nggak undang-undang ini? Waktu itu sekitar 90% juga setuju. Barulah dimulai ini pemerintahan yang didasarkan oleh undang-undang ini. Nah, kemudian seperti apa pemerintahannya? Ada 3 pemilunya. Pemilu ulama, pemilu presiden, pemilu parlemen ya kan. Nah, yang disebut wilayatul faqih itu ya. Jadi memang ada ulama punya posisi khusus sebagai penjaga istilahnya, mungkin menjaga jalannya pemerintahan agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam gitu. Tapi hak dan kewajibannya juga sudah jelas gitu di undang-undang apa aja. Antara lain memang militer, keputusan perang dan damai ada di tangan si ulama ini gitu. Makanya tadi pertanyaannya militer setia nih sama ulama ya. Memang itu di bawahnya wali faqih ini ya yang tertinggi. Kalau bahasa Inggris itu leader ya, leader pemimpin gitu. Nah, si leader ini dipilihnya melalui pemilu. Jadi ada pemilu ulama ya? Pemilu ulama. Jadi masing-masing provinsi itu nyalonin ulama yang mereka sukai, yang mereka percayai. Kemudian ada pemilunya. Kalau yang terpilih itu sekitar 72 ulama. Mereka bergabung dalam sebuah dewan ulama. Mereka memilih satu di antara mereka sendiri untuk jadi leader. Yang sekarang ini dijabat Ayatullah Khamenei ini. Tapi beliau kepilih terus gitu. Setelah udah berapa kali pemilihan. Sebelumnya sempat jadi presiden. Jadi menang dalam pemilu presiden, pernah jadi presiden. Pernah jadi presiden sebelum jadi katakanlah rahbar ya. Betul, leader bahasa Inggrisnya rahbar dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Farsi rahbar atau pemimpin gitu ya. Nah, itu tuh si Dewan Ulama tadi itu mengawasi jalan kinerjanya leader ini. Jadi bukan diktator, kalau dia melakukan kesalahan akan bisa dilengsarkan juga gitu kan. Nah, ini Bu, terkait militer tadi ya. Saya pernah mendengar di Iran ini ada 2 militer. Satu militer yang disebut IRGC ya. Sama militer yang konvensional lah, yang umum. Nah, ini bagaimana Bu? Kok bisa ada seperti itu? Itu
Ininya tugasnya ya, tugasnya berbeda. Kalau IRGC itu lebih hal-hal yang lebih ideologis ya, menjaga revolusi dan kemudian juga menjaga agar sebenarnya militer juga seperti itu ya tugasnya. Cuma kalau IRGC ini dia contohnya kalau kasus Suriah misalnya. Kasus Suriah itu waktu itu kan Suriah diserbu atau diserang oleh Al-Qaeda dan ISIS ya. Iya. Itu yang turun membantu bukan militer Iran gitu, tapi IRGC ini karena dia ada karena memang sebenarnya ketika mereka turun ke Suriah itu bukan untuk mempertahankan presidennya, tapi karena di Suriah ada tempat-tempat suci gitu ya, ada makamnya Sayyidah Zainab, misalnya ada beberapa lokasi yang ya dimuliakan dalam Islam. Nah itu mereka berusaha menjaga gitu. Waktu itu juga turun juga ke Irak gitu. Di Irak kan juga ada makam para wali juga. Jadi kayak lebih ideologis lah ya ininya pergerakannya, tapi tidak ada friksi satu sama lain, nggak sama gitu. Tidak ada ya. Tapi yang terkenal saya lihat justru orang-orang yang dari IRGC ya. Karena memang dia kan keluar ya ininya tuh pergerakannya di luar, dia bergerak di Irak, bergerak di Suriah gitu. Jadi IRGC ini keluar ya. Iran. Keluar posisinya. Iran, tapi ya memang yang betul-betul diperlukan ya, bukannya menginvasi kemana-mana enggak. Terus misalnya Gaza misalnya itu terowongan Gaza itu juga kan orang-orang IRGC juga ya yang ngebuat membantu ya. Kan secara teknologi harus tinggi banget itu ya, bisa terus membantu membuat senjata. Kan sekarang orang-orang Palestina sudah bisa bikin sendiri kan. Sudah bisa bikin rudal sendiri, persenjataan sendiri. Yaitu teknologinya dari Iran yang betul-betul datang ke sana ya IRGC ini gitu. IRGC. Jadi kayak perang-perang ideologis lah intinya ya. Sementara kalau militer konvensional ya, kalau misalnya Amerika betul-betul menyerang Iran nih, atau kemarin juga di bulan Juli, kemudian kemarin sebelumnya lagi bulan April kan militer Iran ya, karena memang yang menjaga negara ya militer Iran, militer konvensional ini, tapi IRGC juga bekerja sama juga membantu gitu ya. Sebenarnya kalau doktrin dari militernya itu kan hampir sama ya, ibaratnya kalau kemudian dia diserang baru dia balas menyerang. Artinya defensif, deterrence gitu loh. Jadi kalau nggak ada upaya ya kita akan menyerang kalau kemudian kondisinya dalam bahaya nih, dan itu selalu dilakukan sama ya IRGC itu kan pasukan garda revolusi ya. Nah itu kan seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah militer Iran ini ya, dia sejauh apa sih kekuatannya menurut pandangan Mbak Dina? Misalkan kalau kita cek di daerah Timur Tengah ya, itu kelasnya tuh kayaknya ditakuti banget gitu loh. Bahkan sama negara-negara Timur Tengah tuh ngeri juga nih kalau bersinggungan sama Iran gitu loh. Nah, kelasnya seperti apa? Semenakutkan apa itu? Nah, ini menarik banget loh. Kalau kita lihat data ya, sebenarnya APBN anggaran militernya Iran itu paling sekitar $8 juta setahun. Bandingkan dengan Saudi itu $80 juta. Berarti kan 10 kali lipat ya Saudi ya. 10%-nya Saudi ya. Bandingkan dengan Israel itu sekitar 30-50 lah. Nah, bandingkan sama Amerika $1 triliun ya. Luar biasa. Jadi jauh ini kan sebenarnya jauh banget. Tapi kita lihat ya, kan di perang 12 hari Juni kemarin itu tuh kan simbolik banget ya. Maksudnya Amerika menyerang sekali, Iran nyerang sekali itu sudah. Ya, Amerika duluan yang ngancam-ngancam, terakhir udah ya perangnya ya, kita gencatan kita tulis di thread-nya kan di media sosialnya gitu kan. Jadi kuncinya itu ternyata bukan di anggaran ya, ternyata kan. Kuncinya ada di strategi, saya pikir. Jadi Iran itu saya pikir dari sini ya, dengan dana yang minim
dia membangun sendiri kan ininya fasilitas. Kapasitas istilahnya apa ya, arsitektur militernya gitu ya. Bangun sendiri sehingga modalnya murah kan. Jadi misalnya di perang 5 hari itu ya 5 jam loh perangnya yang di bulan April 2024. Ya kan? Itu kan drone, dia tuh cuma ngirim drone sekitar 170 unit, kemudian rudal balistik itu sekitar 30, rudal jelajah sekitar 100-an kayak gitu. Itu total biayanya itu sekitar $7 juta lah. Sementara nah ini yang Israel. bikin kalah Israel, bukan bikin repot Israel tuh, ini drone murah banget nih, paling kan $40,000 gitu ya. Tapi begitu masuk ke langit Israel kan ada Iron Dome, ada David Sling, itu kan satu unitnya aja bisa $1 juta kan. Jadi untuk mengalahkan drone yang efisien ini harganya tuh tinggi. Jadi waktu itu kan Iran tuh yang dikirim itu kan drone-drone yang murah ya, yang jadul-jadul udah cuci gudang ya, kirim semua. Terus intinya gini, yang si Iron Dome-nya Israel itu atau David Sling atau Arrow itu kan dia begitu ada benda asing masuk, dia langsung nembak kan. Nah ini benda asing itu terus gitu loh. Nah ini kan nembakin terus ya. Iya, nembak terus. Padahal yang ditembak itu drone. Gitu. Bukan rudal. Dan ada masa ketika istilah itu tersaturasi. Kan capek nih, tunggu sebentar diisi ulang gitu kayak gitulah intinya ya. Di detik yang tersaturasi. Dan itu yang buat kebobolan kan. Betul. Artinya diserang drone semua. Iron Dome-nya kacau tuh, baru rudal masuk. Boom. Nah, itu artinya berarti kan bukan di biaya tapi di kecerdikan ya. Tapi awalnya berani dulu. Kalau nggak berani nggak mungkin kan. Tapi ini udah berani, cerdik pula. Nah saya pikir yang 5 jam itu, kenapa kok 5 jam? Karena juga kan pakai rudalnya, ada rudal jelajah juga kan, lama kan. Iya. Terus pas kalau rudal balistik kan cepet kan, hipersonik kan. Nah pas di yang terbaru tuh bulan Juni ya, Juni 2025 itu saya pikir pasti sudah dipelajari tuh. Ini kapan detik ketika si Iron Dome-nya kelelahan atau tersaturasi. Nah saat itulah berarti dikirim. Kalkulasinya sedetil itu. Kalkulasi sedetil itu. Makanya yang di 12 jadi kalau di bulan di perang 5 jam yang 2024 itu pengeluarannya Israel itu sekitar 18 kali lipatnya pengeluaran Iran. Karena gede banget gitu ininya tuh. Kalau di yang ini lebih gede lagi, yang waktu di 12 hari itu ya. Itu kan siapa itu Israel itu kan menyerangnya dengan jet tempur kan. Kan lebih mahal. Jet tempur, terus nanti di tengah jalan harus diisi pula ininya kan, bahan bakarnya. Minta bantuan dari Jerman juga kan, jet tempur Jerman, terus baru ngebom, balik lagi. Sehingga sama sih, itu sekitar 4 kali lipat juga uang yang dikeluarkan Israel dibanding uang yang dikeluarkan Iran. Jadi kalau pertanyaannya semengerikan apa ya, secerdik itulah gitu ya. Cerdik dan berani. Dia mampu membuat itu jadi efisien ya. Dan memang perang kan mahal, makanya yang lebih efisien yang mungkin lebih oke. Ya kan? Ya jadi memang sudah ada pergeseran definisi itu kalah menang tuh dalam itu perang ya. Jadi bukan sekedar tuh korban yang dihitung, tapi pengeluaran. Dan akhirnya pasar kan pasar senjata kan akhirnya berubah juga ya. Karena orang kan lebih milih yang murah tapi efisien. Dibanding yang harga yang mahal-mahal. Dan ini mungkin ini juga jadi kayak penonton dunia itu negara-negara menyimak, kalau peralatan yang mahal, ini murah tapi efisien. Nah, ini meningkatkan harga juga nih buat peralatan-peralatan yang drone-nya Iran kan. Drone Iran dilirik lah. Laris sekarang ya. Terus saya pikir balik lagi ke data itu ya. Iran itu cuma $8 juta. Kita lihat Saudi itu 80 juta, tapi nggak ada yang takut ya sama Saudi. Nggak ada yang takut. Jadi yang 80 juta anggaran per tahun itu kemana perginya? Dia membeli senjata-senjata Amerika yang mahal itu, kan? Dan itulah ternyata penyebabnya ya.
dan ternyata itu tidak melindungi dirinya kan. Sekarang itu kemarin itu kan tanggal 14 malam ya, 14 Februari malam tuh langit Tehran tuh udah kosong tuh. Iran pesawat sipil udah nggak boleh lewat. Karena apa? Kemungkinan besar Amerika akan menyerang. Dalam waktu dekat ini? Waktu tanggal 14 itu. Ternyata enggak. Jadi pas pagi-pagi kan ada telegram Jarud ya adalah sumber-sumber informasi gitu. Enggak, udah dibuka lagi, aman, nggak jadi perangnya gitu kan. Nah, besoknya diberitakan oleh media Amerika Serikat sendiri ternyata yang meminta agar Trump nggak jadi nyerang di tanggal 14 malam itu termasuk Saudi juga. Artinya dia punya uang sebanyak itu pun dia ternyata nggak bisa membela dirinya. Karena apa? Karena kan senjatanya beli dari Amerika. Amerika nggak kasih suku cadang, nggak bisa jalan tuh kan gitu. Jadi dana ternyata tidak menentukan ya kekuatan kekuatan militer sebuah negara. Amerika 1 triliun US dollar. Sekarang dia kapal perangnya sudah ada di Laut Arab. Kira-kira berani nggak nyerang Iran? Resikonya kan besar banget. Itu kan jaraknya pakai drone udah kena ya. Dan kapal perangnya nggak perlu dibom sampai hancur. Kena sedikit aja kan sudah susah tuh hidupnya kan. Iya, betul. Iya kan. Tapi Bu, melihat kemarin kan Amerika sebelum panas dengan Iran ini kan perkasa banget nih, bisa menculik presiden Venezuela. Nah, orang tuh pada berhayal ya, bukan berhayal ya, berasumsi lah. Iran selanjutnya. Siapa? Ali Khamenei ini akan diculik juga nih sama pasukan khusus Amerika. Nah, orang sudah menanti-nanti itu. Tapi apa yang membuat kok ini alot banget gitu? Apa yang membuat Amerika tuh tidak menjalankan skenario yang sama lah. Kan Venezuela gampang banget tuh, katanya 2 jam doang itu. Itu udah kayak di film-film. Dan sudah ada operasi untuk menculik Maduro ya? Enggak, bukan Maduro, yang di Iran ya kan. Sudah ada operasi untuk menculik itu di Maduro kan. Di Maduro kan. Itu gimana? Kalau kita lihat sejarah Amerika selama puluhan tahun terakhir, minimalnya sejak 45 sampai sekarang itu kan Amerika tuh turun ke sebuah negara betul-betul mengirim pasukan itu pasti negaranya udah lemah. Irak 2003 misalnya, Afghanistan 2001. Terus Venezuela itu kan memang sudah dilemahkan juga ya. Sementara Iran kan jauh berbeda ya, jauh sekali perbedaan dari sisi kekuatannya, kemampuannya untuk membalas. Lagi-lagi itu Iran itu memang nggak mungkin membalas ke Amerika, jauh banget situasinya wilayahnya, tapi justru jarak yang jauh itu kekuatannya Iran bisa membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Ada di Turki, di Saudi, di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Suriah, di Irak. Dia semua negara ini ya nggak mau kan jadi korban gitu kan. Artinya mereka nggak mau terseret oleh perang yang nggak penting buat mereka kan. Yang nggak penting buat mereka kan ini kan urusannya Amerika dan Israel gitu kan. Jadi terlalu banyak kartu trufnya Iran gitu loh maksudnya. Jadi makanya sulit dibayangkan bahwa Amerika akan senekat itu mengirimkan pasukan langsung ke dalam ya. Kalaupun dilakukan perang ya kayak dulu aja tuh, tembak sekali. Terakhir kan memang gitu ya, sudah ada bocorannya katanya sebenarnya ini kan masalah menyelamatkan muka ya. Kan Trump sudah mengancam berkali-kali. Iya, katanya mau ya udah nggak apa-apa dah, saya serang biasa aja, nanti kamu balas. Simbolik ya. Gimana tuh? Ya itu memang jadi menghentikan perang itu kan salah satu doktrin juga ya. Jadi kalau menghentikan perang itu caranya gimana ya, harus jaga muka semua orang gitu loh. Jangan ada yang benar-benar kalah kayak gitu. Nah, Amerika tuh berusaha untuk keluar dari wilayah dari kekalahan, tapi juga sambil ngasih muka juga sama Iran gitu loh. Pengennya Amerika, tapi kata Iran kan enggak, ini terakhir sudah. Pokoknya yang kemarin itu terakhir ya. Kemarin itu kan juga saling menjaga muka sebenarnya ya. Kan yang Amerika nyerang ke reaktor nuklir yang di Fordo sama Natanz, padahal udah dikosongin juga sama Iran tuh gitu. Makanya nggak ada apa-apa kan. Terus juga Iran nyerang cuma sekali juga, padahal juga udah dikosongin juga itunya. Tapi yang sekarang sepertinya nggak akan ada lagi yang seperti itu. Saya pikir itu juga
memang keputusan rasional juga ya dari pihak Iran, mau sampai kapan gitu ya, Iya, dibully terus gitu loh. Sementara kalau hanya tadi memang betul ya ada pernyataan dari Mas Andi bahwa ini mereka tuh defensif. Tapi kayaknya sekarang itu pernyataan-pernyataan mereka udah kita nggak ofensif. Kita udah berhenti di dalam batas inilah. Karena kalau kayak gitu ini sudah jadi ancaman eksistensial juga. Maksudnya gini, kalau terus dibully terus bertahan terus, sementara kan yang namanya pertahanan sebuah bangsa itu juga pertahanan sosial kan. Ini satelit media massa lewat satelit itu terus menggerogoti anak-anak muda Iran juga kan. Anak-anak Gen Z zaman sekarang. Nah, ekonomi juga diserang juga. Nah, kalau bertahan terus lama-lama tergerogoti juga nih gitu kan. Jadi kayaknya ini is now or never gitu deh gitu kan. Udah kalau berani sekali lagi udah bener-bener akan dibalasnya jadi nggak pakai simbolik lagi gitu. Tapi saya beberapa waktu lalu saya tuh baca tulisan bagus artikel, katanya gini, yang membuat orang salah paham terhadap Iran itu ialah mereka menyangka Iran itu kuat di figur. Makanya kalau udah jenderalnya mati, ilmuwannya mati, selesai. Tapi kita lihat perang 12 hari kemarin ya, itu mungkin kalau negara lain udah kolaps itu. Dalam satu waktu berapa jenderal tuh meninggal, ilmuwan juga meninggal, dan orang-orang terpenting tuh meninggal. Tapi Iran kok cepat melakukan recovery ya, cepat dan melakukan serangan balik gitu. Nggak sampai 24 jam. Iya dong, nggak sampai 24 jam. Bahkan katanya, nih asumsi aja, maksudnya kita memperkirakan, kalaupun Ali Khamenei ini meninggal lah, katakanlah tuh kena serang. Itu bukan berarti ini akhir dari rezim Mullah. Bisa saja sudah ada generasi selanjutnya. Karena dulu kan yang saya ingat ada jenderal nomor 1 tuh Qasim Soleimani ya. Nah itu pas meninggal dikirain udahlah Iran selesai tuh IRGC. Tapi enggak juga, muncul lagi. Nah ini sebenarnya tuh seperti apa? Artinya nih kita banyak orang Barat yang salah baca ya tuh bahwa Iran ini figur kultus terhadap figur. Tapi faktanya enggak ya? Ini sistemik ya artinya ya. Iya, saya pikir negara yang selalu dalam kondisi terancam gitu ya, pasti sudah menyiapkan mekanisme ya kan. Ya sudah pasti nanti akan ada jadi korban ya. Makanya proses regenerasi atau proses suksesinya itu udah dipersiapkan. Saya pikir seperti itu. Nah, kalau khususnya untuk leader ini ya, dulu juga kan situasinya dulu itu yang pemimpin revolusinya itu Imam Khomeini begitu meninggal hanya dalam waktu singkat langsung muncul dipilih ya. Makanya tadi ada Dewan Ulama itu kan. Dewan Ulama itu. Ya memang betul bukan terpaku pada satu figur saja. Jadi seandainya ada apa-apa, ini Dewan Ulama udah ready. Mereka akan rapat memilih salah satu di antara mereka sendiri dan menjadi pemimpin tertinggi baru. Ini ya yang disebut rahbar atau leader ini. Nah, si Dewan Ulama ini kan pilihan rakyat kan, hasil dari demokrasi ya, legitimasinya juga kuat kan gitu. Jadi nggak ada pengaruh ya, kalaupun ada figur-figur yang katakanlah tuh kena teror lah ya. Iya, seperti itu saya pikir ya, karena sudah bersiap-siap intinya gitu. Ada persiapan matang untuk situasi yang buruk karena memang terancam terus kan sejak 79 itu. Orang yang terancam pasti dia punya antisipasi yang sangat tinggi ya untuk hal-hal yang buruk. Mbak Dina, saya menarik ketika Mbak Dina bilang bahwa teknologi perang dari Iran ini kan canggih ya. Dia mampu memanfaatkan katakanlah drone yang sudah usang tapi daya jelajahnya itu bagus, kemudian masih oke. Ya kemudian itu merepotkan lah ya kan musuh. Nah, Mbak Dina, mungkin Mas Reza juga kan pernah ke Iran. Memang sense di sana itu seperti apa sih? Ya kan khususnya dalam hal alutsista ya. Apakah lebih kuat dibanding Indonesia pindadnya atau seperti apa, sehingga kok dari nuklir dia oke. Ya kan kalau saya sih meyakini bahwa Iran kuat karena Amerika nggak berani nyerang. Kalau Iran nggak kuat,
pasti diserang. Amerika pasti kan punya intelijen yang kuat juga kan untuk melihat sejauh mana nih Iran daya dukung dari tentara dan alutsistanya. Nah, seperti apa sense di sana sehingga tuh memunculkan peneliti dan riset-riset yang oke gitu loh. Ilmuwan ya. Kalau saya pikir kayaknya itu lebih ke dukungan penuh negara ya terhadap riset gitu loh. Jadi riset itu memang di backup banget. Jadi tidak ini inisiatif terus nyari-nyari proyek riset gitu. Nyari-nyari proyeknya. Kan kalau dosen tuh tiap tahun ada tuh tawaran hibah nggak pakai hibah-hibahan gitu ya. Pokoknya udah memang. Dan itu ada di undang-undang dasarnya loh. Iya, jadi sains teknologi itu jadi sejak 78 ya, sejak 79 itu membentuk pemerintahan baru tuh sudah dipikirkan bahwa kita melawan imperialisme dengan cara teknologi sains itu harus dikembangkan secara mandiri. Nah, itu tuh kayak udah dipikirkan sejak awal gitu ya. Terus juga yang tadi itu yang drone, maksudnya yang drone yang usang itu maksudnya gini, dia punya drone yang baru yang jauh lebih canggih, tapi kalau ini dikorbanin kurugi kan dia ngorbanin yang udah lama dulu kan. Nah, akhirnya kan yang dibeli sama Rusia kan drone-drone barunya itu yang kamikaze itu kan. Tapi justru jadi selain pinter cerdik gitu ya. Terus juga saya pikir dari sisi ini ya, berpikir kritisnya ya, kalau ya secara budaya ya, kayaknya kritis banget ya orang Iran tuh. Kalau sains itu kan sangat membutuhkan kekritisan ya. Nah, kekritisan ini yang saya pikir yang mungkin disalahpahami orang luar tuh dari sisi ini. Orang Iran tuh turun ke jalan tuh emang turun ke jalan gitu. Terus kalau kita di Iran ngerti bahasa Farsi nih, ngobrol sama sopir taksi, ngobrol sama toko, ngobrol sama siapa, isinya kritik dulu sama pemerintah. Iya nih harga mahal semua nih. Wah, kita susah ini cari kerja kayak gitu. Tapi kekritisan itu juga dari sisi kita emang sebel nih sama pemerintah, tapi dimaksud pemerintah itu eksekutif, bukan sistem gitu loh. Jadi ketika kemarin itu ada demo ekonomi susah, ya memang betul ekonomi susah kan, di embargo kan. Embargo itu artinya Iran nggak bisa jual minyaknya, atau dia sudah jual minyaknya uangnya dibekukan, nggak bisa masuk uangnya. Terus juga Amerika juga kan berterus terang ya, menteri keuangannya Amerika waktu di Davos itu ngomong gini, ya kan kita memang sengaja mempersulit situasi ekonomi dengan tujuan supaya dolar semakin sulit, semakin tinggi harganya, dan rakyat turun ke jalan. Nah, terbukti kan kami berhasil ngomong gitu loh. Berarti emang sengaja. Jadi memang setting ya. Dari sisi embargo sudah puluhan tahun, ditambah memang mungkin pemerintahnya juga nggak terlalu sempurna. Ya mana ada pemerintahan sempurna ya. Jadi rakyat demo tuh emang betul demo gitu, karena kesel sama situasi gitu kan. Emang harga jadi mahal dan lain-lain. Tapi kemudian kan yang menjadi masalah muncul orang-orang yang terorganisir yang bersenjata ini kan, yang tadinya demo tiba-tiba nembakin, membakar gedung-gedung, bikin kerusuhan. Nah ini nih akhirnya jadi pertanyaan, ini siapa? Tapi Amerikanya juga udah berterus terang kan, udah berterus terang bahwa misalnya kayak mantan direktur CIA itu kan di Twitternya tuh ngomong gini, selamat tahun, waktu itu kan Desember ya, tahun baru ya, menjelang tahun baru, selamat tahun baru untuk rakyat Iran yang di jalanan dan agen-agen Mossad yang bersama mereka kan, ngomong gitu kan. Terus Mossadnya pun di akun resminya bikin pengumuman dalam bahasa Farsi, orang-orang Iran jangan takut turun ke jalan, kami bersama kalian. Jadi memang betul, memang ada upaya untuk mempersenjatai sekelompok orang ini yang terorganisir ini untuk melakukan kekerasan ya, makanya sampai ribuan orang kan yang meninggal. Tapi kenapa demo yang katanya besar itu, dan ini katanya sih momentum buat Amerika Serikat ngambil alih kan, nggak terjadi? Nah, demo yang besar itu kalau dihitung angkanya ya, kan ada yang bikin riset juga, sebenarnya yang turun ke jalan berapa sih gitu kan. Yang turun ke jalan itu dihitung-hitung waktu itu sekitar 10 ribuan orang ya. Sementara kalau jumlah penduduk Iran itu kan 90 juta. Kecil ya. Ya kecil sebenarnya, cuma kan ini media sosial kan gitu kan.
terus ditambah juga AI juga. Banyak video yang sebenarnya buatan AI gitu ya. Seolah demo yang sangat besar. Tapi sebenarnya demonya kecil. Cuma akhirnya memang ya itu ya, ternyata kan senjatanya juga. Makanya sampai angka resmi dari pemerintah kan yang tewas itu 3.117 yang tewas dalam kejadian itu. Tapi yang 2.500 sekiannya itu tewasnya karena dibunuhnya oleh orang-orang yang 600 sisanya. Jadi yang 600 ini yang bersenjata sengaja membakar masjid, membakar rumah sakit, membakar mobil bis umum. Nah, atau menembaki orang-orang yang di jalanan. Nah, itu jumlah korbannya segitu gitu kan. Nah, setelah itu ngelihat begitu banyak jumlah korban berjatuhan, yang terjadi kan berbalik kan. Tanggal 12 Februari itu yang terjadi adalah demo yang beneran besar ini sih gitu kan. Besarnya itu dari mana kita tahu ya kan, memang misalnya di videokan dari udara dan kelihatan ya jumlahnya itu banyak banget. Dan akhirnya media barat juga memberitakan juga gitu ya, emang bener besar demo untuk mendukung pemerintah gitu loh. Jadi artinya gini, iya sih kita tuh kesel nih sama ekonomi susah banget nih gitu ya. Tapi kami juga nggak mau kalau sistemnya diganti gitu, sistem pemerintah diganti, atau bahkan yang di luar negeri kan yang menggerakkan demo itu kan anaknya si Shah itu kan. Oh iya sih, iya tahu. Reza Pahlavi ini yang anaknya raja yang dulu ngomong tuh di media sosial mana, ini orang Iran segera turun ke jalan. Nah, orang Iran yang sebagian besar ini ya nggak mau lah kita gitu, kita mau perbaikan ekonomi. Tapi kalau Syahnya balik ke sini sama aja kayak dulu gitu kan. Yang menikmati ya keluarga mereka. Apalagi apalagi yang demo-demo di luar negeri, orang-orang Iran ya, diaspora yang di luar negeri yang demo juga menuntut perubahan rezim, itu kan benderanya pasti bergabung sama bendera Israel kan. Berarti sekarang gini ya, dia kan Iran dihimpit dari ekonomi ya, dikucilkan oleh Barat. Pemasukannya itu menurut Mbak Dina itu sekarang gimana sih dia? Nah ini yang sebenarnya disebutnya tuh ekonomi resistensi ya, jadi ekonomi perlawanan. Jadi sebenarnya ekonominya naik gitu loh, pertumbuhan ekonominya ada, tapi seandainya nggak di embargo itu pasti melesat. Nah, tapi mereka bisa bertahan karena tetap ada yang mau beli gitu kan. Terutama minyak kan? Minyak, meskipun kapalnya pakai bendera bukan bendera Iran, nah kayak gitu. Ada jalur-jalur yang tetap bisa dimanfaatkan, itu lagi ya. Dijualnya kemana sih kalau boleh tahu? Ada beberapa negara yang berani ya, misalnya yang terutama sih Cina, Rusia gitu. Pakistan? Negara-negara lain banyak sebenarnya, Turki, Pakistan itu juga ada, tapi seringkali ya itu ya lewat pintu belakang. Ditutup nih lewat pintu belakang. Indonesia juga kayak. Indonesia itu kabarnya ada yang berani beli, tapi sama ya nggak belak-belakan karena pernah Pertamina tuh dibekukan loh uangnya. Jadi waktu itu ketahuan sama satelit Amerika. Kan Amerika tuh kayaknya kepo aja urusan orang gitu ya. Jadi kata Amerika ini jualan ini Pertamina beli, padahal benderanya bukan bendera Iran gitu. Jadi di tengah laut gitu ada kapal Pertamina sama kapal entah siapa gitu, kalau nggak salah berbendera Korea gitulah. Tapi kata Amerika itu tuh kapalnya Iran tuh pasti gitu kan. Jadi itu tahun berapa? Aduh, udah lama sih, udah lama. Di waktu itu di bank, saya tuh dapat infonya dari orang-orang Kemlu juga waktu itu ya. Iya emang dibekukan uangnya gitu kan di BNP Paribas, nama banknya. Nah terus waktu itu juga ada saya diskusi juga dengan pedagang gitu kan, orang Kadin waktu itu cerita, iya kita kalau mau jualan ya saling nunggu di money changer katanya gitu. Jadi telepon, nih kita udah di money changer sini, jadi nggak lewat bank gitu. Tapi kan jadi berat ya, artinya seandainya nggak ada pembatasan pasti ekonominya sangat bagus gitu. Tapi intinya bisa bertahan ya, bisa bertahan dengan memanfaatkan banyak channel. Terus bisa juga dengan lewat bank Cina juga mau gitu. Cuma biasanya katanya ya Cina tapi gede banget minta fee-nya misalnya kayak gitu. Terus juga saya pikir dari sisi ini ya, kalau Indonesia tuh lebih banyak takutnya gitu kan. Takut di embargo, takut disanksi. Sementara ada yang berani gitu. Maksudnya
tetap ada yang berani kan gitu kan. Ya, karena harganya kan lebih murah dong Harganya pastinya. lebih murah. Ya kan? Ya, Terus ngelihatnya kualitasnya juga kualitasnya. lebih bagus. Saya lihat influencer di YouTube itu katanya 1 liter bensin tuh berapa? 700 perak apa? Iya, murah banget. Iya, murah banget itu. Makanya kalau disebut negara yang agak tidak maju itu kan ya kita aja berapa nih? Iya, saya pikir itu yang membuat juga Iran bertahan ya, karena harga-harga banyak disubsidi kan. Iya, harga disubsidi. Terus sekolah gratis, rumah sakit gratis gitu kan. Yang negeri tapi ya gitu kan. Universitas ya, Bu. Sampai ke universitas gratis. Jadi memang susah sih karena di embargo, ekonomi sulit, harga tambah naik, tapi juga kan ada bantuan-bantuan yang diberikan ya, sehingga masih bisa bertahan gitu ya. Tapi juga saya pikir ada orang-orang yang memanfaatkan situasi juga, misalnya yang punya banyak rumah, ketika ngontrakin rumah tuh mahal. Nah itu saya pikir itu juga teman-teman saya juga di sana ya mengeluhkan itu harga. Ya sekarang kontrakan mahal banget. Nah kayak gitu kan. Jadi ada saja ya orang-orang yang nasionalismenya kurang lah gitu ya. Harusnya jangan bikin susah sesama ini dong ya. Ya kembali lagi sesuai ekonomi masing-masing. Tapi gini, Bu. Artinya saya tuh ngebayangin kalau jadi pemimpin Iran tuh kepala tuh pecah ya. Diasingkan nama negara Timur Tengah, ditekan ekonomi, diserang militer, infiltrasi dari asing gitu. Kok bisa bertahan, itu aja udah hebat banget itu. Saya nggak ngebayangin kalau saya itu jadi tuh pemimpin Iran tuh udah stres itu kan. Nah, situasi saat ini lagi tegang, Bu. Katanya ada yang mengatakan analis 1-2 hari ini kemungkinan akan ada serangan kalau pertemuan dialog putaran kedua ini gagal ya. Di Oman ya? Yang di Oman. Iya, di Oman. Yang pertama kan gagal kan? Sebenarnya bukan gagal, mereka saling memuji kok. Trump aja memuji, iya kita sudah berunding yang baik gitu ya. Terus kata pemerintah, karena Menlu Iran, iya ini awal yang baik. Nah, kira-kira Bu, kalau terjadi serangan, bisa dari Amerika, bisa dari Israel. Karena yang saya dengar Israel itu juga sedang merencanakan nih, katanya udahlah kita nggak pakai lampu merah, lampu hijau itu dari Trump, kita serang aja Iran. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Iran akan membalas terbatas seperti dulu, atau benar-benar ini kayak menjadi itu perang regional? Atau Israel beneran berani nggak? Berani nggak? Nah itu kan pertanyaan. Nah kira-kira gitu. Kalau saya pikir ya kalau dari sisi perundingan ya, kalau dari sisi perundingan itu sebenarnya perundingan itu udah dari awal juga nggak akan ada hasilnya gitu kan. Kenapa? Karena yang diminta dua pihak, perundingan akan ada hasilnya kalau ada kemungkinan. Jadi kalau ada dua pihak nih, ada konflik, dia akan bisa berunding dan ada hasilnya kalau sama-sama mau ke tengah kan. Tapi ini kan dua pihak sama-sama tuntutannya nggak ada yang bisa diterima. Amerika mengatakan Iran itu berhenti mengayakan memperkaya uranium. Jadi uranium itu harus di-enrich ya, harus diperkaya supaya bisa dimanfaatkan untuk bikin tenaga listrik, misalnya untuk keperluan medis, untuk pengobatan. Nah, Iran itu kata Trump nggak boleh sama sekali, udah gitu. Kata Iran ya nggak bisa dong. Nah, itu kan nggak bisa dimediasi ya gitu. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, sama sekali nggak ada di tengah-tengah. Terus kata Trump juga Iran nggak boleh lagi bikin rudal. Lah kata Iran ya kalau kita nggak bikin rudal pasti udah dibom dari kemarin kan gitu ya sama Israel. Jadi perundingan apapun sudah dipastikan nggak akan ada titik tengahnya, kecuali kalau Amerika menurunkan tuntutan. Tapi kan Amerikanya nggak mau menurunkan tuntutan kan. Nah itu perundingan. Nah kemudian sebenarnya jadi tujuannya apa perundingan ini? Kenapa? Kan sebenarnya ngajak berunding tuh Trump kan. Kan yang ngajak berunding Trump. Jadi kalau menurut saya Trump itu sudah terlanjur mengancam, tapi nggak jadi kan karena resikonya terlalu besar. Negara-negara Arab sebenarnya kan kerja-kerja diplomatik juga berlangsung ya. Negara-negara Arab itu udah bolak-balik ngomong sama Trump, udahlah janganlah kita repot semua ini kalau kena kita soalnya. Nah akhirnya tapi gimana untuk menyelamatkan muka kan gitu ya. Kalau tiba-tiba putar balik kan kapalnya malu juga. Nah akhirnya ngajaklah perundingan. Gitu. Tapi sambil berunding narasi di media tetap kita siap-siap menyerang dan seterusnya. Saya pikir gitu ya. Nah apa argumen saya ngomong gini antara lain
Netanyahu udah marah-marah nih gitu kan, karena ini gimana sih, kami pokoknya nggak mau ada Iran yang punya nuklir gitu. Kemudian Netanyahu itu memang sudah dijadwalkan ketemu sama Trump, tapi dia minta percepat besok. Kan sekarang Senin nah dia pengennya hari Selasa gitu. Apa yang mau dia sampaikan ke Trump? Kemungkinan ya udahlah serang Iran gitu kayaknya, karena ya buat Netanyahu tuh Iran dengan nuklir dan Iran dengan rudal itu bahaya banget gitu kan. Tapi secara hitung-hitungan kemungkinan Trump akan menuruti Netanyahu nggak? Kira-kira nih. Kalau rasional, jadi pertanyaannya kalau rasional enggak gitu, rasional karena enggak? Tadi kan kerugiannya sangat besar. Kalau rasional, cuma kan memang Israel ini dengan Mossadnya tuh punya kartu truf ya. Iya. Tiba-tiba itu kan yang dikeluarin belum semuanya itu gitu kan, masih yang dikeluarin yang dikorban-korbanin aja tuh, yang tokoh-tokoh kunci kan belum kan gitu. Nah, khawatirnya di situ gitu ya. Khawatirnya Trump katakanlah terpenjara tuh oleh Netanyahu lah, mau tidak mau ya udahlah. Habis gimana lagi kan? Iya itu. Jadi intinya gini, kalau hitungan rasional itu nggak nyerang, tapi ada faktor ketidakrasionalan Trump kan, karena Trump itu tokoh yang tidak rasional kan gitu ya. Nah kalau bicara perhitungan orang yang tidak rasional atau bisa disebut agak-agak gitu kan, nah sulitlah kita memperkirakan seperti apa. Tapi kalau betul sampai menyerang ya khawatirnya memang ada perang regional ya. Perang regional itu maksudnya apa? Perang yang terjadi di banyak front. Iran itu kan banyak temennya. Ada Yaman, ada Hizbullah di Lebanon Di Kemudian Irak itu udah banyak yang daftar, udah ribuan yang mendaftar. Mendaftar menjadi pasukan sukarela untuk membantu Iran kalau Iran diserang sama Amerika. Nah kan ketika ada banyak front perang, berarti itu yang disebut perang regional ya. Perang regional. Nah itu yang dikhawatirkan, harga minyak pasti naik. Dan kan itu gitu. yang bakalan dijauhi oleh Qatar, Uni Emirat Arab Saudi. Mereka kan punya proyek-proyek yang lagi dibangun. Kalau dan ekonominya mereka kan lagi oke-okenya nih. Iya, yang berbasis pada keamanan gitu. Kalau nggak aman, siapa yang mau invest ke sana? Siapa yang mau jalan-jalan? Bandara Qatar tutup sebentar aja udah rugi udah banyak gitu kan. Padahal sekarang Timur Tengah lagi jadi media darling dunia kan. Ya kan? Apalagi kalau sampai Selat Hormuz, Bu. Itu udah ditutup belum sih? Gimana tuh? Selat Hormuz, makanya kenapa kok perundingan itu di Oman, ya kan? Kan Selat Hormuz itu kan selat kecil berhadapan Iran sama Oman kan. Jadi kata Oman nih kalau perang nih gue juga repot kena nih. Jadi kata Oman makanya betul-betul berupaya untuk menjadi mediator dua negara ini. Gitu. Nah, apakah Selat Hormuz ditutup selama ini? Selama ini belum pernah ditutup, tapi waktu perang Iran-Irak tuh ada yang disebut perang tanker. Kenapa waktu itu kapalnya Iran dibom tuh sama Irak, dibalas sama Iran, tapi itu belum sampai ke Selat Hormuz, masih di Laut Arab. Itu aja harga minyak sedunia udah gila-gilaan gitu. Sehingga padahal Hormuznya belum ditutup, orang masih bisa lewat, tapi lewat kan takut. Sehingga biaya asuransi meningkat, terus juga banyak yang akhirnya nggak mau lewat. Jadi intinya persepsi ancaman aja udah bikin ekonomi sulit, apalagi kalau betul-betul tidak aman gitu kan. Selesai ekonomi. Mbak Dina, ini beberapa pertanyaan terakhir ini. Yang menarik adalah bakalan terjadi nggak perang nuklir? Perang nuklir itu pertama Iran itu nggak punya senjata nuklir. Ya, beneran tuh? Benar, Iran tidak punya senjata nuklir. Tapi yang disebut oleh Amerika. Nah itu cuma ya gitu. Sebenarnya yang disasar Amerika itu bukan Iran menghentikan pembuatan senjata nuklir, bukan itu, karena tidak ada senjata nuklir. Tapi yang kedua tadi, Iran menghentikan pembuatan rudal balistiknya. Sebenarnya itu. Nah tapi kan yang diomongin nuklir terus, supaya apa? Supaya ada persepsi global bahwa Iran itu berbahaya karena punya senjata nuklir. Enggak, Iran itu memperkaya uraniumnya kan baru sampai 60%. Memang dari 60% ke 90 itu tinggal selangkah lagi. Kan untuk bikin bom nuklir kan 90% pengayaan. Tapi Iran masih di 60. Jadi belum ada senjatanya gitu loh. Entah mau bikin tangga, tapi 60 kan belum. Apa kan? itu ditutup-tutupin apa benar masih 60? Benar kan, masih diawasi oleh IAEA. Ya cuman kan kita nggak tahu, siapa yang tahu?
Itu satu, oke, Iya kan? satu pengawasan. Yang kedua masalah ideologi sih jawabannya. Tadi saya tadi ngomong soal ada realism, idealism gitu ya, cara pandang terhadap negara. Iran itu meyakini bahwa bom nuklir itu nggak boleh. Haram ya? Haram karena apa? Karena kan yang mati bukan kombatan atau militer aja. Kalau perang konvensional kan yang meninggal kan militer. Tapi kalau perang nuklir, kalau senjata nuklir yang meninggal itu semuanya, termasuk hewan-hewan, tumbuhan, air, tanah, semuanya hancurkan gitu. Jadi secara ideologis memang mereka tidak bisa membuat senjata nuklir gitu ya. Tapi kan bukan tidak bisa ya, tidak mau. Tidak mau ya. Tapi dia Iran ya diuntungkan juga kan, misalkan dengan adanya framing dia punya senjata nuklir, orang jadi takut. Ya Barat takut. Nah, itu namanya deterrence. Ya, makanya kenapa kok Iran tuh sampai memperkaya sampai 60%? Sebenarnya kan untuk keperluan bikin listrik itu kan 3-5% cukup. Tapi dia bikin sampai 60 dengan apa? Tujuannya deterrence. Kita bisa loh. Kalau mau kita bisa sampai 90. Karena teknologi dari 60 ke 90 tuh udah deket lah gitu ya. Tapi dari 5 sampai ke 60 itu jauh banget. Jadi buat Iran itu deterrence. Deterrence itu artinya berjaga-jaga, penggentar gitu loh, bikin orang lain gentar. Nah, bom nuklir saya pikir seluruhnya ya, kalau tetap rasional nih, semua negara yang pakai bom nuklir, yang punya bom nuklir itu sebenarnya fungsinya penggentar tadi, deterrence, nggak akan dipakai kecuali kalau ada tokoh yang tidak rasional sih, yang gila misalnya ya, tiba-tiba aja mencet tombol gitu, itu sih. Jadi semuanya, karena misalnya Netanyahu berani nggak dia punya bom nuklir? Kalau Netanyahu, Israel memang punya ya bom nuklir, tapi berani nggak dia meledakkannya? Nggak akan berani, karena dia kena juga. Kan radiasi nuklir itu kemana-mana. Padahal itu tanah sempit banget tuh kan. Itu sempit banget kalau dilihat, itu sempit banget. Jadi apa gunanya dia menyimpan bom nuklir? Penggentar, deterrence. Nah, Iran memperkaya sampai 60 juga deterrence juga sebenarnya. Untuk bertahan ya. Dan retorika Iran kan juga selalu seperti itu ya. Sebenarnya kayak ngancem, tapi itu bentuk tuh pertahanan. Kalau kalian tuh nyerang kita, Timur Tengah akan ini. Itu kan itu supaya ya lu jangan tuh nyerang kita lah. Hancur nih bla 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 bla. Itu tuh bentuk bertahan sebenarnya. Bukan sekedar yang namanya perang kan juga didahului dengan perang narasi ya. Bukan cuma sekarang, dari zaman dulu juga kan. Memang makanya statement itu memang penting ya. Dan kepercayaan diri akan sangat berpengaruh di situ ya. Negara yang memang kepercayaan dirinya tinggi, dia akan berani untuk melakukan ancaman balik kayak gitu. Dan gara-gara itu negara Timur Tengah tuh bergerak semua. Udah Trump jangan deh. Itu kan gara-gara Iran ucapan. Betul. Iya betul sekali kayak gitu. Dan mungkin nggak nanti di Ramadan ada serangan. Nah itu sayanya nggak bisa memperkirakan dari sisi ketidakrasional Trump ya. Kalau rasional nggak akan ada serangan gitu loh. Karena Amerika pun kan ekonominya lagi susah. Lagi sulit. Gitu, kan? Lagi sulit. Baik, menarik banget nih bicara dengan Mbak Dina nih. Ini pengennya sih sampai subuh kita ngobrol. Siap. Oke, terima kasih pemirsa. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Thank you.